إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berupaya untuk selalu mentaati perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Demikian pula dengan kita selalu menjauhi larangan-larangannya. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wattaqullah la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun pada ayat ke-9, ke-10 dan ke-11. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhiqu amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, membinasakan atau melalaikanmu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan yang demikian itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kemudian di ayat yang ke-10 Allah Ta'ala juga berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, yakni infakkanlah harta yang telah Allah berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antaramu. Kemudian ia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat?
fa as-sadaqa wa aku minas shalihin, sehingga aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian dalam ayat yang terakhir, di ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana disebutkan, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan sekali-kali Allah tidak akan menunda atau menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pelajaran kepada kita. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita para hambanya yang beriman agar banyak-banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah atau ingatlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya agar kalian semuanya beruntung. Kemudian Allah taala juga melarang kita dari menyibukkan diri dengan harta-harta dan anak-anak keturunan kita sampai melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya keberadaan anak-anak kita, harta benda kita hanyalah merupakan cobaan, fitnah, bahkan terkadang bisa menjadi musuh buat kita semuanya. Sebagaimana Allah taala juga berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan juga anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Karena itu hati-hatilah kalian dari mereka itu. Nah, ma'asyiral muslimin, ini semua menunjukkan bahwa sungguhnya kesibukan kita dalam mengurusi keluarga jangan sampai melalaikan kita dari banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyiral muslimin, dalam ayat-ayat tadi Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa siapa saja yang terlena dengan kesenangan-kesenangan dunia dan segala perhiasannya ini, hingga dia melupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk mempersiapkan bekal baik kehidupan di akhirat nanti, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian ma'asyiral muslimin, pada ayat yang setelahnya tadi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita agar menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, untuk keperluan fisabilillah, untuk keperluan agama Islam ini. Dan di dalam berinfak ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk segera dilakukan dengan segera sebelum datang kematian kepada kita. Karena jika tidak demikian, jika kita tidak melakukannya dengan segera beramal saleh, segera berbuat kebaikan, terutama berinfak, bersedekah dan sebagainya, sungguh seseorang pasti akan menyesal karena dia mati sebelum sempat beramal saleh. Sehingga ma'asyiral muslimin, orang yang seperti ini ketika belum sempat beramal kemudian kedahuluan kematiannya, maka dia ketika di akhirat pasti akan merengek-rengek, minta dikembalikan lagi ke dunia, diberikan kesempatan hidup yang kedua dan seterusnya, agar diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Sementara kematian sudah di hadapannya dan dia pun sudah mendapatkan dan apa yang disaksikan dari siksaan yang ada di hadapannya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat tadi Allah Ta'ala menceritakan tentang penyesalan orang-orang seperti ini dalam firman-Nya, wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Mereka mengatakan, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak tangguhkan, tidak engkau akhirkan kematianku sampai waktu yang dekat, sehingga aku bisa beramal saleh, saya bisa berinfak, bisa bersedekah, dan aku bisa menjadi termasuk orang-orang yang saleh. Nah, maka inilah penyesalan mereka. Dan semakna dengan ayat ini ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan dalam Al-Qur'an tentang mereka ini. Sebagaimana Allah Ta'ala juga berfirman di dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti itu. Na'am ma'asyiral muslimin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala
berfirman dengan menyatakan yakni sebagaimana Allah menyatakan dalam surat yakni surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-44. Allah menyatakan wa andirin nas yauma ya'tihimul adzab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akharna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ar rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Kata Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah taala menyatakan tentang mereka ini. Dan kata Allah taala, berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim itu, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, beri tangguhlah kami, yakni kembalikan kami ke dunia lagi, walaupun sebentar saja. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau ya Allah, dan kami akan mengikuti para rasul. Lalu dikatakan kepada mereka, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Nah, artinya dalam ayat yang mulia ini Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang yang menyesal. Mereka meminta dikembalikan ke dunia padahal mereka sudah mati, supaya bisa mereka beramal saleh, padahal sungguh tidak bisa lagi. Naam, semakna dengan ayat ini pula ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun pada ayat 99 hingga 100. Allah Ta'ala menyatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, mereka mengatakan, wahai Tuhanku, kembalilah aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Kata Allah, sekali-kali tidak bisa. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkan mereka saja. Naam, dan di belakang mereka ada barzah, ada pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan di alam kubur sampai hari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di akhir ayat dari surat Al-Munafiqun itu Allah taala juga berfirman, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktunya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat-ayat yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita pelajaran bahwa apabila ajal seseorang telah datang, apabila kematian sudah tiba, maka yang demikian tidak bisa lagi ditunda-tunda atau diakhirkan. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga banyak menegaskan, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila telah datang ajal kepada mereka, kematian mereka, maka tidak bisa diakhirkan dan juga tidak bisa pula untuk dimajukan barang sedikit pun. Nah, demikian pula dalam ayat tadi, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang ajal atau kematiannya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, di dalam ayat yang mulia tadi Allah juga menjelaskan dan Maha mengetahui bahwa sungguhnya apabila seseorang itu diberikan kesempatan dan dipenuhi permintaannya untuk hidup sekali lagi atau dua kali lagi atau tiga kali lagi, maka tetap saja mereka akan terus mengulang-ulang perbuatan dosa ataupun kejahatan yang dahulu di dunia mereka lakukan. Meskipun mereka ingin keluar dari neraka misalnya, dia ingin dikembalikan ke dunia, berjanji untuk bertobat dan ingin beramal soleh. Namun seandainya Allah Ta'ala mengizinkan hal itu, pastilah mereka tetap akan saja berbuat maksiat dan dosa. Karena itulah Allah Ta'ala menyatakan, wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Karena itulah ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kami memberikan wasiat kepada diri kami dan kepada hadirin sekalian, kaum muslimin sekalian. Mari kita bersegera dalam melakukan amal saleh. Jangan ditunda-tunda.
dan jangan berkata nanti, nanti dan nanti jika kita ingin beramal soleh. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat yang lainnya pula menyuruh kita agar dalam beramal soleh kita lakukan dengan segera, cepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang itu semua disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah akan diberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, ayat-ayat yang mulia ini menyuruh kita untuk segera beramal, segera menuju kepada ampunan Allah, segera menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita terus bersungguh-sungguh, cepat-cepat bersegera dalam beramal soleh. Juga sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau juga bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersegeralah kalian untuk beramal, yakni melakukan amal-amal soleh dan ketaatan, sebelum datang kepada kalian fitnah-fitnah di akhir zaman yang keberadaannya seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Nah, dan saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman itu, sampai-sampai ada orang yang terfitnah dengannya. Di pagi hari dia dalam keadaan muslim, tapi sore harinya telah berubah menjadi kafir. Atau di sore hari dalam keadaan muslim, pagi harinya telah berubah menjadi kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, kata Rasulullah. Karena mereka telah menjual agamanya, menjual keyakinannya hanya dengan sedikit dari kesenangan-kesenangan dunia. Nah, itu akibat daripada yang demikian, sehingga iman mereka pun melayang karena fitnah yang dahsyat seperti itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini sangat banyak, yang insyaallah nanti akan disampaikan pada khutbah yang kedua. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW telah mengingatkan kita, badiru bil a'mali fitanan, cepat-cepatlah kalian beramal saleh sebelum datang kepada kalian fitnah-fitnah di akhir zaman. Fitnah yang dimaksud di sini adalah perkara-perkara yang bisa menyebabkan goncangnya keimanan di dalam diri kita. Nah, sehingga menjadikan iman seseorang berubah-ubah dikarenakan dahsyatnya fitnah tersebut. Yang mana dengan sebab fitnah tersebut, kata Nabi, dampaknya adalah ada seseorang yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Pagi hari masih dalam keadaan sebagai seorang muslim, tetapi ternyata sore hari telah berubah menjadi kafir. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau di sore hari masih dalam keadaan sebagai orang yang beriman, tapi ternyata pagi hari telah berubah menjadi kafir. Kenapa? Disebutkan dalam hadis tadi, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia jual keyakinannya, dia jual agamanya, akidahnya
hanyalah untuk mendapatkan sedikit dari kesenangan-kesenangan dunia itu saja. Nah, ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita semuanya, barakallahu fikum, perintah agar kita bersegera di dalam melakukan amalan soleh. Apa itu bersegera? Bersegera artinya, coba adik-adik, anak-anak, tolong diam ya. Perhatikan semuanya, ini salat Jumat, bukan untuk main-main. Barakallahu fikum. Kalian sia-sia duduk di sini, enggak dapat pahala kalau ngobrol terus. Baik, diingatkan ya, sekali lagi jangan diulang. Tolong tenang. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis yang mulia ini bisa diambil pelajaran bahwa Nabi SAW menyuruh kita agar bersegera, cepat-cepat dalam beramal. Dan makna bersegera itu adalah hendaknya kita bercepat-cepat, ya, bersegera, jangan ditunda-tunda, jangan berlambat-lambat di dalam melakukan amalan saleh dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, dan dalam hadis ini juga dikabarkan oleh Nabi bahwa nanti kalau kita enggak segera beramal saleh, akan datang kepada kita fitnah-fitnah yang dahsyat di akhir zaman ini, yang bentuknya kata Nabi seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Artinya fitnah ini suatu perkara yang tidak terlihat dengan jelas, tetapi dampaknya pasti dan luar biasa besarnya. Sehingga karena dahsyatnya fitnah itu digambarkan oleh Nabi, seseorang di pagi hari masih dalam keadaan mukmin atau muslim, tetapi ternyata di sore hari telah berubah cepat dalam keadaan apa? Kafir. Demikian pula sebaliknya, di sore hari masih dalam keadaan beriman, tapi ternyata pagi harinya dalam keadaan kafir. Sungguh ini merupakan fitnah yang dahsyat, dan para ulama menjelaskan makna fitnah yang dimaksud di sini adalah fitnah yang berupa ujian keimanan, yang bentuknya berupa fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat artinya dorongan hawa nafsu untuk banyak berbuat maksiat kepada Allah. Sedangkan fitnahnya dunia atau fitnahnya syahwat, syubhat adalah berupa pemikiran-pemikiran yang rusak, kerancuan-kerancuan pemahaman, ya, yang menjadikan seseorang telah berubah dari iman menjadi kafir atau yang lainnya seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, inilah yang menunjukkan pada kita betapa dahsyatnya fitnah di akhir zaman, sampai-sampai seseorang kehilangan keistiqomahnya dalam beriman. Pagi beriman, sore kafir, sore beriman, paginya kafir. Na'udzubillah. Ini sungguh menunjukkan betapa dahsyatnya fitnah tersebut, sehingga kita sepantasnya sangat khawatir menghadapi yang demikian ini dan takut dari perkara yang seperti ini. Kemudian yang terakhir dijelaskan dalam hadis yang mulia ini, di antara sebab seseorang mengalami keadaan seperti itu adalah bisa mengalami kemurtatan dari Islam dikarenakan seseorang berani menjual keyakinannya, menukar akidahnya, dengan sedikit kesenangan-kesenangan dunia untuk mendapatkan harta, mendapatkan kekuasaan atau kedudukan, bahkan untuk mendapatkan seorang wanita yang dicintainya. Na'udzubillah. Karena itu ma'asyiral muslimin, inti dari ini semua adalah wajib bagi kita untuk segera beramal soleh, cepat-cepat, dan bersegeralah sebelum datangnya kematian memburu kita semua. Sebab kalau sudah mati telah menjemput kita, tidak ada kesempatan lagi untuk kita beramal soleh. Karena tempat kita beramal soleh, ketahuilah ma'asyiral muslimin, hanyalah di dunia ini saja. Tidak ada tempat lain, karena di akhirat kita hanyalah menerima pembalasan dari amal-amal kita di dunia ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, jangan tunda-tunda dalam beramal, jangan menanti masa-masa tua dalam beramal, jangan menunggu kalau sudah pensiun baru kita beramal, atau kalau sudah ada banyak kesempatan. Sekaranglah, karena sungguhnya kematian adalah sangat dekat. Jangan tunda-tunda lagi. Terakhir Nabi SAW juga menyatakan, "Idza amsayta fala tantadiris sabah, wa idza asbahta fala tantadiril masa." Kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu-tunggu datangnya waktu pagi. Kalau kamu ada berada di waktu pagi, jangan tunggu-tunggu datangnya waktu sore, tapi segera beramal, karena sungguhnya kematian setiap saat akan menjemput kita semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Inilah khutbah yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Inti dan kesimpulannya, kami nasihatkan diri kami dan hadirin sekalian untuk senantiasa bersegera dalam beramal saleh sebelum kematian menjemput kita semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah
memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu istiqamah di atas iman, di atas Islam, di atas amalan saleh dan ketaatan hingga akhir hayat kita nanti insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله أقم الصلاة